Halo, Iya, Pak. PJ siapa? PJ-nya Fahmi, Pak. Mas Fahmi udah ada belum? Udah ada ya? Ada berapa orang harusnya kita ini? Harusnya 23, Pak, sekelasnya. Tiga ya. Kita tunggu sampai setengah lima ya. Kita mulai. Halo, yuk kita mulai ya. Tolong on cam ya. Tolong di on cam kan. Azahra, Lulu ya. Maya, Iskandar, Anita, Ilmi, Ayudhya, Mia, Nurmaya. Tolong on cam kan dulu sebentar. Ayodhya, Nia, Lulu, Nurmaya. Ayodhya, Nia. Suara saya terdengar jelas. Jelas, Pak. Oke, thank you dari respon. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Ya, mau masih hitungan 1,5 jam lagi ya. Oke, hari ini
kita akan membahas materi ya terkait mekanisme interaksi obat dengan makanan ya. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari apa itu nutraceutical ya, apa saja nutrien, nutrisi ya. Nah, sekarang kita akan memahami ketika nutrien atau nutrisi baik dalam bentuk suplemen, obat ataupun dalam bentuk makanan ya. Nah, sini kita akan mempelajari atau mengetahui sekiranya apa saja akan terjadi interaksi obat ya ketika ada komponen-komponen nutrien diberikan secara bersamaan ya ataupun sesudah ataupun sebelum. Oke, sebelum kita masuk contoh-contohnya ya, kita harus tahu dulu ya apa sih yang dimaksud dengan interaksi obat dan makanan ya. Adalah merupakan suatu interaksi ya, konsekuensi interaksi dari fisik ya, kimiawi ataupun fisiologis ya antara obat dan produk yang dikonsumsi baik itu sebagai makanan atau zat gizi yang ada di dalam makanan ya. Yang tentunya bisa menimbulkan ataupun bisa mempengaruhi efektivitas kerja ataupun terapeutik dari suatu obat itu sendiri ya. Jadi yang ingin saya highlight sini ya ketika suatu pemberian obat ya dengan makanan maupun produk di dalam makanan tersebut ada nutrien atau suplemen ya itu bisa akan mempengaruhi efektivitas ya dari obat itu sendiri yang tentunya juga akan berimpak kepada terapeutiknya ya. Nah, bagaimana sih mekanismenya ya? Jadi ada mekanisme yang bisa dilihat di sini ya. Oke, ada obat ya, kemudian ada nutrients ya. Obat itu kalau saya bulatkan obat bukan ya? Agak melenceng dikit, Pak. Oh gitu ya. Berarti ini oke, berarti jangan seperti ini sebentar ya. Oke, jangan kayak ini ya. Oke, kalau saya berikan ini sesuai nggak? Iya, Pak, pas, Pak. Pas, oke. Oke, saya ulang ya. Thank you tadi udah respon. Jadi bagaimana mekanisme interaksi obat terjadi ya? Ada obat ya, produk obat ya. Yang dimaksud dengan obat di sini adalah obat yang dari obat kimiawi ya. Oke, kemudian ini nutrients ya atau nutrisi ya, suplemen bisa kita masukkan ya, kemudian food atau makanan ya, ataupun status gizi ya, nutrition status. Oke, ketika ada interaksi antara obat dengan makanan ya, yang bisa kita sebut nutrien, nutrisi, suplemen ya, maka akan ada tiga interaksi ya secara farmaseutik ya, kemudian secara farmakokinetik ya, kemudian dan farmakodinamik. Apa sih yang terjadi ketika ada interaksi secara farmaseutik ya? Nah, ini akan mempengaruhi ya akan mempengaruhi dari suatu kelarutan ya presipitasi itu kelarutan ya kemudian perubahan warna ya dan bisa saja menjadi obat tidak aktif ya jika interaksinya terjadi secara farmaseutik. Nah kalau secara farmakokinetik ya yang kita tahu bahwa farmakokinetik itu adalah di dalamnya ada absorpsi, distribusi, metabolisme dan sekresi ya. Nah, ini bisa saja terjadi adalah meningkatkan ataupun menurunkan ya, kadar plasma di dalam obat. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah interaksi secara farmakodinamik. Ya, apa yang terjadi di sini? Ya, tentunya kalau kita bicara farmakodinamik adalah kita bicara antar obat yang bekerja pada sistem reseptor ya di sel. Ya, sehingga akan menimbulkan suatu efek terapeutiknya. Ya, nah di sini bisa aja yang terjadi adalah apakah efeknya bersifat aditif ya ataupun sinergis ya ataupun kebalikannya antagonis ya
atau bahkan tanpa ada suatu efek ya. Dan ini biasa dibarengi dengan adanya tidak ada perubahan secara kadar plasma ataupun profil farmakodinamik lainnya. Ya, ini ada 3 interaksi yang kemungkinan terjadi ya secara farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Oke, yang diharapkan nanti tentunya akan terjadi suatu perubahannya atau output atau outcome klinik ya. Nah, kita langsung aja ke pasien ya. Bisa dia ada bersifat negatif ataupun positif ya. Ataupun di tengahnya tidak ada perubahan ya. Jika dia bersifatnya negatif, apakah akan memperparah ya atau akan menyebabkan obat tersebut tidak efektif ataupun menjadi racun ya. Kalau dia positif, ya interaksinya ya akan apakah ada suatu perbaikan atau apakah ada suatu optimalisasi di dalamnya ya. Atau yang berikutnya adalah atau tidak ada perubahan sama sekali, baik itu secara nutrisi statusnya ataupun secara efek obatnya ya. Tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah, inilah mekanisme interaksi obat dan makanan ya. Ketika pemberiannya bisa bersamaan, sesudah ataupun setelah ya. Bisa interaksi secara farmaseutical, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Oke, ini hanya mengulang saja ya. Apakah yang terjadi atau apa ada akibat pemberian obat-obatan tertentu bersamaan dengan makanan obat ya. Sifatnya vice versa atau bolak-balik ya, bisa dari makanannya atau bisa dari obatnya ya. Oke, makanan dapat mengubah aktivitas obat ya, bisa saja membuat respon obat tidak baik atau berkurang ya, atau bisa saja respon obatnya meningkat ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Atau juga pada di makanan itu sendiri ya, ataupun nutrisinya ya. Apakah obat memberikan efek negatif terhadap makanan ya atau nutrien? Bisa saja mengurangi kadarnya ataupun meningkatkan penyerapannya ya seperti itu. Oke, selain itu perlu Anda ketahui ada faktor-faktor juga ya yang mempengaruhi interaksi obat dan makanan ya. Di antaranya adalah saluran pencernaan ya, perubahan motilitas ataupun perubahan motilitas itu apa istilahnya pergerakan di dalam perut ya, di mana biasa terjadi ketika kita bisa saja dalam proses mencerna ya, ketika dalam posisi kosong perut ataupun sesudah makan ya. Oke, kemudian faktor yang lain adalah perubahan pH ya, sekresi serta produksi empedu ya, ini juga bisa mempengaruhi interaksi antara obat dan makanan, faktor-faktor yang lainnya ya. Perubahan suplai darah ya juga bisa mempengaruhi. Kemudian transport aktif obat ya oleh makanan. Karena kita juga tahu ya, obat itu bisa terdeliver ke dalam target ya, ke berbagai target organ. Nah, itu dibantu oleh transport aktifnya ya. Biasanya dalam bentuk protein atau asam amino ya. Nah, ini yang bisa mempengaruhi juga terjadinya interaksi obat dan makanan. Kemudian adanya perubahan biotransformasi maupun adanya suatu eliminasi ya. Ini juga bisa berubah dalam hal suatu kejadian interaksi di dalam pemberian makanan. Oke, makanya faktor-faktor ini perlu kita ketahui dan ini juga akan membuat suatu aturan minum ya, ataupun rekomendasi aturan minum, apakah itu setelah, sebelum, ataupun bersama-sama ya. Nah, makanya kita harus tahu juga sebagai farmasis ya, ketika kenapa diberikan setelah ataupun sebelum makan ataupun dibarengi dengan makanan. Ya, tadi udah kita bahas tentunya berkaitan dengan adanya bisa meningkatnya suatu efek dari suatu obat atau malah mengurangi suatu obat ataupun meningkatkan absorpsi dari suatu kadar tertentu ya. Nah, itu kaitannya biasanya ya. Oke, perut kosong sebelum atau sesudah makan ya. Terkaitan absorpsi ya, jika dia
baik itu diberikan sebelum ataupun sesudah ya. Kemudian kalau bersama makanan ya itu juga biasa katanya juga absorpsi ya. Ini ada beberapa contoh ya, meningkatnya absorpsi pada makanan ya, sorry pada obat. Contohnya tetrasiklin yang mengurangi rasa mual muntah, kemudian antiinfeksi dan lain-lainnya ya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Halo? Ada? Belum ada, Pak. Oke, thank you ya. Oke, nanti di sini setelahnya materi ini lebih sifatnya adalah banyak-banyak contoh case ya. Mungkin saya tidak akan bahas satu persatu ya. Bisa kalian baca nanti di saat-saat senggang ya, ataupun kalian buat buku saku ya. Apa saja yang akan terjadi ketika ada interaksi-interaksi obat dengan makanan ya. Makanan ini bisa saja dalam bentuk nutrien, nutrisi ataupun obat dalam bentuk suplemen ya, seperti itu. Vitamin dan mineral ya. Oke, ini contoh adalah rekomendasi aturan minum obat yang dimana ada beberapa contohnya ya, seperti acetaminophen ya. Karena ada dia sangat sensitif ya untuk untuk makanan yang mengandung pektin ya, yang sifatnya mengabsorpsi ya. Nah, maka sebaiknya dia diberikan di saat perut kosong ya. Kemudian ampicillin ya, dia bisa mengurangi volume cairan lambung. Ya, makanya sebaiknya diberikan ataupun direkomendasikan dibarengi dengan air ya. Kemudian digoxin ya, dia akan lebih bagus terikat dengan makanan yang memiliki fiber atau serat yang tinggi ya. Makanya dia diminum saat makan ya. Oke, kemudian aturan minum yang lain ya untuk obat-obatan yang lain adalah tetrasiklin yang paling sering, yang biasanya contoh familiar ya ataupun yang contoh yang paling umum. Jadi tetrasiklin adalah suatu sediaan ya antibiotik ya, di mana dia berikatan dengan garam besi atau iron, kalsium, dan akan membentuk senyawa kelat ya. Kelat itu senyawa logam yang tidak larut ya. Nah, makanya biasanya aturan pemberian dari tetrasiklin adalah dia tidak boleh diberikan minum bersama susu ya, atau bisa diminum 2 jam setelah minum susu ya. Ini umum, ini contoh yang umum ya. Begitu juga misalnya dengan ini ya, captopril ya. Jika dia diberikan bersama dengan makanan, absorpsi captopril berkurang ya. Makanya diberikannya berselang 2 jam, diminum saat perut kosong ya. Dan konsisten pada saat waktu yang sama ya setiap hari ya. Ini captopril ini memiliki efek ya interaksi dengan makanan yang makanya diberikan saat perut kosong. 2 jam diminum saat perut kosong. Oke, jadi itu contoh-contoh dari beberapa macam aturan minum obat ya. Kemudian contoh yang lain ya, ini interaksi obat makanan dengan makanan atau nutrien ya, ataupun suplementasi ya. Di sini saya bilang tadi ya, saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari contohnya ya, bisa kalian nanti baca dan bisa jadikan sebagai rujukan ataupun pegangan ya ketika mungkin ada pasien yang bertanya ya, ataupun ada informasi yang ingin kalian sampaikan ke pasien terkait interaksi-interaksi obat dengan makanan ketika dikonsumsi dengan makanan ya, ataupun dengan suplemen. Oke, contoh ya. Ini obat metformin, ada tahu obat metformin? Tahu, Pak. Untuk apa? Obat gula. Ya, dia untuk meningkatkan sensitivitas insulin ya, untuk biasa untuk obat pasien-pasien orang diabetes ya.
Nah, sebaiknya jangan diberikan bersama dengan alkohol ya. Bisa dalam produk alkohol ya, bisa alkohol itu sendiri ataupun produk yang memang mengandung alkohol. Kenapa? Karena bisa menyebabkan meningkatnya kontraindikasi pada penyakit pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal dan hati ya. Karena dia akan membuat namanya akumulasi asam laktat ya ketika diberikan metformin dengan alkohol ya. Oke, contoh lain kolsikin ya, jangan diberikan bersamaan dengan vitamin B12 ya. Kenapa? Karena karena interaksinya dia akan menurunkan efek ya dari kolsikin ya. Oke, kemudian tetracycline ya, tetracycline juga contoh yang bagus ya. Dia ini tidak boleh diberikan susu ya yang mengandung kalsium, magnesium, zat besi, protein dan lemak ya. Kenapa? Karena akan membentuk helat ya ataupun senyawa logam ya yang tidak larut yang tentunya ini bisa menyebabkan absorpsi penyerapan tetracycline oleh lambung ini akan menurun. Jika absorpsi penyerapan akan menurun, impact-nya adalah akan menyebabkan kegagalan terapi ya seperti itu. Oke, ini saya bilang ini contohnya sangat banyak sekali ya. Contoh yang amlodipin ya. Amlodipin sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan buah anggur ataupun olahan buah anggur ya seperti jus ya. Kenapa? Karena akan meningkatkan kadar amlodipin dalam darah. Ya, ketika kadar amlodipin meningkat dalam darah tentunya kekhawatiran kita adalah resiko hipotensi ya atau penurunan tekanan darah secara tiba-tiba ya. Oke, kemudian obat-obat proton pump inhibitor, ada yang tahu nggak? Proton, Buat lambung, Pak. ya, obat kita sebutnya PPI ya, obat-obat PPI. Proton pump inhibitor, ya, ada yang tahu jenisnya apa aja? PPI? Omeprazol, lansoprazol, Yes, esomeprazol. ya, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, ya, itu adalah merupakan golongan PPI. Dan dia sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan nutrien atau makanan yang mengandung zat besi ya ataupun suplemen yang mengandung zat besi ya. Kenapa? Karena impact-nya akan mengurangi absorpsi zat besi ya. Bisa menyebabkan defisiensi akan zat besi ya. Zat besi juga salah satu mineral yang dibutuhkan ya untuk pembentukan darah ya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa ya, makanan yang di dalamnya zat besinya banyak? Ada yang tahu nggak? Bayam. Yes ya. Sebaiknya jangan diberikan bersama dengan obat-obatan makanan yang memang mengandung zat besi dalam jumlah banyak ya, ataupun juga suplementasi yang banyak ada zat besinya ya, seperti itu. Oke, kemudian contoh yang lain adalah theophylline ya. Ini sebaiknya jangan diberikan bersamaan dengan makanan yang mengandung kafein ya, ataupun zat-zat santin ya, seperti apa? Coklat, kopi, ya ini teh ya. Kolak ya, karena apa? Karena akan meningkatkan resiko toksisitas ya pada obat dan bisa saja menimbulkan efek samping berupa rasa gugup ya, kemudian detak jantung cepat ya. Oke, kemudian obat-obat yang lainnya adalah obat ini antibiotik ya, khususnya antibiotik dengan merek ini merek ya, Moxabacter itu merek ya. Kaitannya interaksi dengan vitamin K ya. Antibiotik ya, salah satu mekanisme kerjanya bisa membunuh ataupun menghambat pertumbuhan bakteri ya. Dan ini perlu diperhatikan, kenapa? Karena tidak semuanya bakteri itu jahat ya, khususnya di dalam flora usus ya. Nah, itu perlu diperhatikan karena ada bakteri tertentu yang bisa memproduksi vitamin K ya di dalam usus ya, flora usus ya. Nah, ini antibiotik ini jangan diberikan dalam jangka waktu yang panjang ya, karena bisa menghambat dari salah satu mikrobakteri ya yang ada di dalam saluran cerna,
yang dimana kita tahu dalam bakteri tersebut itu menghasilkan vitamin K, ya sehingga apa? Vitamin K itu akan berkurang, ya. Nah, makanya pemberiannya sebaiknya dibarengi dengan vitamin K, ya. Jadi karena sifatnya si antibiotik ini dapat membunuh bakteri yang dapat mengurangi produksi vitamin K, maka sebaiknya pemberiannya dibarengi dengan vitamin K, ya. Oke, kemudian obat kolesterol, ya. Itu dia mempengaruhi vitamin A, D, E, K atau vitamin yang larut dalam lemak, ya. Karena itu sebaiknya diberikan tambahan lagi ya vitamin-vitamin ini, ya, suplementasi lagi, ya. Kemudian obat tukat, ya, yang golongan antagonis H2, ya, blocker, ya, tambahkan vitamin B12, ya, karena dia menurunkan penyerapan vitamin B12, ya, pemberian antagonis, ya. Oke, ini kurang lebih sama obat-obat yang lainnya, ya. Oke, yang ingin saya jelaskan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ada contoh-contoh interaksi ya obat, ya, bisa kalian lihat sendiri, ya, kemudian kalian bisa jadikan list ataupun buku saku kalian, ya, ketika mungkin ada informasi yang kita sampaikan ke pasien atau ada pertanyaan pasien ya terkait apakah saya boleh konsumsi ini, ya, bersama dengan ini dan itu, ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Saya tanya, Iskandar Hakim ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, yang ladies-nya Az-Zahra, Pak, Ilmi, izin tanya, kalau pemberian obat-obat yang kayak enzim kayak Cepazim atau Vitazim gitu baiknya diberikannya saat bersamaan dengan makan ya, Pak? ya. Siapa tadi bertanya nih? Azahira, Pak. Pertanyaannya Kalau kurang obat-obat jelas. yang kayak enzim seperti Oh, Vitazim atau Cepazim itu baiknya diberikan saat makan ya, Pak, atau bagaimana, Pak? ya, ya betul. Ya, sebaiknya memang diberikan pada saat makan ya, karena akan lebih baik, lebih bagus ya penggunaannya. Oke, ada lagi? Halo? Karena itu akan ini ya, istilahnya pemberian tadi yang tadi ditanyakan tuh apa istilahnya pada saat makan dia memproses ya pada saat proses pencernaannya ya, sehingga akan bagus lagi berbarengan ya, seperti itu, sehingga lebih mudah dicerna ya. Oke, ada lagi? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada ya kita absen saja ya. Tolong disebutkan namanya ya. Misalnya Ravelina hadir atau Ravelina ada ya. Karena saya harus buka absen dan Zoom berbarengan itu agak repot saya bolak-balik saya ya. Jadi tolong disebutkan namanya ya.
Anita Rahman Pritiwi. Hadir, Pak. Anita hadir gitu ya. Hadir ya, Anita? Anita hadir, Pak. Ya, tolong disebutkan namanya karena saya buka berbalan jadi agak repot saya bolak-balik absen buka absen dan Zoom. Muhammad Romli. Muhammad Romli. Muhammad Romli. Oke, nggak hadir. Travelina. Travelina hadir, Pak. Lulu Ilmahnun. Lulu hadir, Pak. Ini ST ini Siti gitu ya, Siti Nurmaya ya. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke, ayo dia. Dia hadir, Pak. Fahmi. Fahmi Rizky Fadila. Florita. Ananda. Ananda hadir, Pak. Iskandar. Iskandar hadir, Pak. Nia. Nia Febriana. Hadir, Pak. Azahra. Azahra hadir, Pak. Azahira Salsabila. Azahira hadir, Pak. Nia Mulyani. Nia Mulai hadir, Pak. Septia Wafa Horia. Septia Wafa Horia. Septia Wafa Hoiria. Di partisipan ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Oke. Indah Oktavia. Indah hadir, Pak. Siti Azhara. Siti Azkia Zahra. Siti Askia hadir, Pak. Ilmi Aulia. Ilmi hadir, Pak. Selinia Melina. Selinia hadir, Pak. Oke, yang nggak hadir itu Muhammad Romli ya. Oke. Pak, maaf, Pak. Tadi HP saya nyemplung, Pak. Aduh, Hadir, siapa itu? Halo? Saya, Pak, Muhammad Romli, Pak. Oh ya, Romli berarti hadir. Kenapa, Pak? Hadir Romli. Hadir, Pak, tadi, Pak. Coba saya lihat mana Romli. Oke itu ya. Oke. Ya. Oke, thank you berarti hadir semua ya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi menjalankan ibadah puasa ya. Semoga bisa sampai dibuka puasanya nanti ya. Yang kerja ya semangat ya. Yang mau kerja juga hati-hati nanti ya selesai menuju pekerjaannya. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama saya Joy.